Paruh dan sayapnya adalah berupa mutiara zamrud dan yakut yang indah sekali. Burung-burung tersebut menebarkan berbagai macam mutiara dan permata yang beraneka ragam indahnya di ruanganku. Setelah itu mereka serentak memanjatkan puja-puji dan tasbih kepada Allah. Dan aku lihat pula para malaikat datang bergerombolan dan silih berganti sambil membawa mabhoroh tempat dupa, berupa emas merah dan emas putih yang berisikan dupa-dupa wewangian sorga yang semerbak harum baunya memenuhi seluruh jagat raya, sambil bergemuruh suara mereka mengucapkan solawat dan salam kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad. Seketika itu pula aku lihat bulan terbelah di atasku laksana kubah, dan bintang-bintang gemerlapan berjajar rapi di atas kepalaku laksana mata rantai emas intan permata. Dan tiba-tiba telah ada di sisiku secangkir minuman putih bening melebihi susu. Seketika aku meminumnya, dan terasa nikmat sekali, kelezatan manisnya melebihi gula dan madu, dan kesejukannya melebihi salju es. Maka seketika lepaslah segala dahagaku. Sangat terasa nikmat, segar dan lezat sekali yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Seketika cahaya yang luar biasa meliputi diriku. Kemudian, datanglah burung putih berkilauan cahaya mendekati dan mengusapkan sayapnya pada diriku. Saat itulah tanda-tanda kelahiran mulai aku rasakan dan aku bersandar pada para wanita yang ada di sekelilingku. Seketika lahirlah Nabi Agung akhir zaman, kekasih Allah yang sempurna, Rasulullah Muhammad, dan saya tidak melihat kecuali hanya sinar cahaya yang sangat agung. Tidak lama kemudian, aku melihat putraku Rasulullah Muhammad, telah berada di sampingku terselimuti dengan sutera putih di atas hamparan sutera hijau dalam keadaan sujud mengiba kehadirat Allah dengan mengangkat jari telunjuknya. Dan saya mendengar beliau Rasulullah mengucapkan, Allah Maha Besar dengan segala keagungannya, segala puji bagi Allah atas segala anugerahnya, Maha Suci Allah kekal abadi selama-lamanya. Pada saat itulah semakin memuncak kegembiraan seluruh penghuni alam semesta. Para malaikat, para nabi, para wali, para bidadari sorga, seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di daratan, di lautan di angkasa dan bahkan bumi, laut, udara, bintang-bintang, bulan, matahari, langit, kursi dan arasy, seluruhnya benar-benar meluapkan kegembiraan dan memuncakkan solawat tadim kepada kekasih Allah, Nabi akhir zaman, Baginda Rasulullah Muhammad. Dan bahkan Ka'bah Baitullah ikut bergetar selama 3 hari berturut-turut karena bahagia dan bangga menyambut kelahiran Baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Maulid At-Tibailil Imam Abdurrahman At-Tibai hal 192 dan 193, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya pada saat kelahiran Baginda Nabi Muhammad, arasy seketika gentar hebat luar biasa meluapkan kebahagiaan dan kegembiraannya, dan kursi juga semakin tambah kewibawaan dan keagungannya, dan seluruh langit dipenuhi cahaya yang bersinar terang dan para malaikat seluruhnya serentak bergemuruh memanjatkan tahlil, tamjid dan istighfar kepada Allah dengan mengucapkan, yang artinya kurang lebih, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allah Maha Besar, saya beristighfar, memohon ampun, kepada Allah. Sesungguhnya dengan keagungan beliau Baginda Rasulullah Muhammad di sisi Allah, maka Allah telah memerintahkan kepada para malaikatnya yang agung yakni malaikat Jibril, malaikat Muqarrabin, malaikat Karubiyin, malaikat yang selalu mengelilingi arasy dan lainnya agar serentak berdiri pada saat detik-detik kelahiran Baginda Nabi Muhammad dengan memanjatkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan istighfar kepada Allah. Semua fenomena keajaiban-keajaiban agung yang terjadi pada saat detik-detik kelahiran Baginda Nabi Muhammad yang diwujudkan oleh Allah, semata-mata hanya menunjukkan kepada semua makhluk-makhluknya Allah bahwa Baginda Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dicintainya, makhluk yang paling agung dan mulia derajatnya di sisinya. Dan riwayat-riwayat semua yang tersebutkan di atas, bukan sekedar cerita belaka, namun telah kami nukil data-datanya dari kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat akurat dan otentik. Di antaranya adalah kitab Al-Hawilil Fatawi yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang telah mengarang tidak kurang dari 600 kitab yang dijadikan marja pedoman bagi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam penetapan hukum-hukum syariat Islam. Bahkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat menjuluki beliau dengan gelar Jalaluddin yakni sebagai pilar keagungan agama Islam. Bukan hanya dari kitab beliau saja kami menukil, namun juga dari kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah lainnya yang juga telah disepakati dan dijadikan sebagai sumber pedoman oleh para ulama.
Di antaranya adalah, Kitab Dalailun Nubuwah lil Imam Al-Baihaqi, Kitab Dalailun Nubuwah lil Imam Abu Naim Al-Ashfahani, Kitab An-Nimatul Kubra, Alam lil Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami, Kitab Sabiilul Idikar lil Imam Kutul Gauts Wad Dawah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad, Kitab Al-Gurar lil Imam Al-Habib Muhammad bin Ali bin Alawi Hartba Alawi Al-Husaini, Kitab As-Sifa lil Imam Al-Katli, Iyadul Abul Faidal Al-Yasabi, Kitab As-Sirah An-Nabawiyah lil Imam As-Sayyid As-Syaikh Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasani, Kitab Hujjatullah Alal Alamin lis Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dan kitab-kitab lainnya yang mutamat dan mutabar, diakui dan dijadikan pedoman oleh para ulama. Kelahiran Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah. Beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang berprofesi sebagai pedagang, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wah. Dari garis keturunan sang ayah, beliau merupakan keturunan Bani Hashim, pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan Ka'bah. Silsilah sang nabi juga sampai pada Nabi Ibrahim. Rasulullah terlahir sebagai anak yatim. Sebab, sang ayah meninggal 2 bulan sebelum kelahirannya saat sedang melakukan perjalanan dagang. Ketika masih kanak-kanak, sang ibu wafat karena sakit. Beliau akhirnya diasuh oleh sang kakek, Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun dibesarkan, giliran kakeknya yang menyusul wafat karena usia renta, sehingga Nabi Muhammad kemudian dirawat oleh pamannya, Abu Talib. Sejak belia, beliau menggembala kambing, kemudian mengikuti jejak sang paman sebagai pedagang. Masa kecil Nabi Muhammad sudah menjadi kebiasaan wanita Arab menyusukan anaknya apabila ibunya dalam keadaan sakit. Demikian halnya dengan Muhammad bin Abdullah, beliau disusukan kepada seorang wanita yang tinggal di suatu desa di pinggiran kota Mekah, tepatnya di desa Bani Sa'ad. Wanita yang mulia itu bernama Halimatus Sa'diyah. Dalam sirah Nabawiyah juga dijelaskan bahwa wanita yang juga menyusui Nabi Muhammad adalah Suwaibah, seorang hamba sahaya Abu Lahab yang juga sedang kebetulan menyusui anaknya yang bernama Masruh. Selama 4 tahun Muhammad dalam asuhan Halimah, dan ketika berumur 5 tahun, barulah ia diasuh oleh ibunya sendiri. Pada saat Muhammad berusia 4 tahun terjadilah sesuatu hal yang menakjubkan. Yaitu, Jibril membelah dada Nabi Muhammad lalu hatinya dibersihkan dengan air Zam-Zam. Setelah peristiwa itu, Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Ummu Aiman dan diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Dengan penuh perasaan dan kasih sayang di dalam sanubari terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin terpupuk. Abdul Muthalib tidak ingin cucunya hidup sebatang kara, bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Hanya 2 tahun diasuh oleh kakek Nabi Muhammad yang pada saat itu beliau berusia 8 tahun ditinggal wafat kakeknya dalam usia 80 tahun. Disitulah Nabi Muhammad menangis saat mengantarkan jenazah kakeknya. Sebelum kakeknya meninggal, Abdul Muthalib pernah berwasiat agar Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Maka atas wasiat itu, Abu Thalib pun merawat Nabi Muhammad. Dia melindungi dan membimbingnya ke jalan yang baik, sekalipun dia bukan orang kaya. Tapi sering ia berdagang ke Syam. Hingga berumur 40 tahun Nabi Muhammad berada dalam penjagaan Abu Thalib. Suatu hari, saat Nabi Muhammad telah berusia 12 tahun, ia ikut serta pamannya untuk berdagang ke Syam. Sesampainya di kota Basrah, Abu Thalib bertemu dengan pendeta Kristen bernama Bahiro atau Buhairo yang nama aslinya Jurjis. Pendeta itu memperhatikan keadaan Muhammad, maka Bahiro mengerti bahwa Muhammad itu yang disebut-sebut dalam kitab Injil dan Taurat. Abu Thalib diberi nasihat agar segera kembali saja ke Mekah dan memelihara Muhammad sebaik-baiknya, karena ia memiliki ciri-ciri seorang nabi yang ditunggu-tunggu. Dan pada suatu hari nanti, pasti ada kaum yang memusuhinya. Maka setelah sampai di Syam, ia segera kembali ke Mekah sekalipun mendapatkan untung yang sedikit dari hasil dagangannya. Abu Thalib berbesar hati atas keterangan pendeta Nasrani itu, karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang disebut-sebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Istri Nabi Muhammad yaitu 1. Khadijah binti Khuwailid 2. Saudah binti Zamah bin Qais 3. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq 4. Hafsah binti Umar bin Khattab 5. Zainab binti Huzaimah 6. Ummu Salamah 7. Zainab binti Jahsy bin Rabab 8. Juwairiyah binti Al-Harits 9. Ummu Habibah binti Abi Sufyan 10. Safiyah binti Huyai bin Akhtab 11. Maria Al-Qibtiyah 12. Raihanah binti Zaid Al-Quraziyah 13. Maimunah binti Al-Harits